Martial Peak 3657. Masa lalu adalah masa lalu. Masa depan adalah masa kini yang akan datang. Masa lalu dan masa kini adalah waktu. Warisan Kaisar Agung Flowing Time dibagi menjadi dua bagian. Dan Yang Xiao dan Yang Sue masing-masing memahami salah satunya. Masing-masing dari mereka memiliki nasib baik mereka sendiri dan dapat dianggap sebagai murid dari Kaisar Agung yang berlalu waktu. Karena kultivasi Yang Sue di masa lalu, dia dapat membalikkan waktu sampai batas tertentu. Seperti bagaimana dia dapat menggunakannya pada Wind Monarch dan Yang Kai. Dengan meminjam kekuatan jam pasir yang tak ada habisnya, Yang Sue mampu mengembalikan umur Yang Kai yang hilang. Jadi bagaimana mungkin itu bukan semacam waktu mundur? Mengandalkan kekuatan jam pasir, Yang Sue dapat dengan cepat memulihkan kondisi fisik Raja Angin ke titik tertentu. Melihat keterkejutan di mata Yang Kai, gadis kecil itu terkikik. Meskipun teknik ini tidak lemah, ia memiliki keterbatasan. Kekuatan adik perempuan ini tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, bahkan tidak berdaya melawan beberapa luka fatal. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Yang Kai dan berkata begitu. Baru kemudian Yang Kai mengangguk. Ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa dia dapat membalikkan waktu, pikiran pertama Yang Kai adalah menghidupkan kembali orang mati. Jika hukum waktu benar-benar sangat kuat, maka begitu seseorang meninggal di depan Yang Sue, tidakkah dia dapat menghidupkan kembali orang mati hanya dengan satu kali mundur? Jika itu masalahnya, maka kekuatan ini terlalu berharga. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Yang Sue, Yang Kai menyadari bahwa hal seperti itu hanyalah fantasi. Jika hukum waktu benar-benar sangat menentang surga, maka Kaisar Agung Waktu mengalir pun tidak akan jatuh. Dia, yang benar-benar memahami hukum waktu, seharusnya bisa hidup selama dunia. Kultivasi seorang kultivator menantang surga, tetapi mereka harus mengikuti kehendak surga. Mengganggu hidup dan mati berada di luar jangkauan kemampuan seorang kultivator. Yang Sue melanjutkan, karena kami mengolah warisan Kaisar Agung, Xiao Er dan saya dapat mengendalikan artefak ini. Dia jelas mengacu pada jam pasir tak berujung di tangannya. Ketika Yang Xiao muncul barusan, dia telah mengambil jam pasir tak berujung dari tangan Raja Angin. Dan Yang Sue bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun sebelum secara langsung mengaktifkan kekuatan jam pasir tak berujung. Semua ini terkait dengan ratusan tahun kultivasi mereka. Mereka mengolah warisan ortodoks Kaisar Agung Waktu mengalir. Dan jam pasir tak berujung adalah harta asal Kaisar Agung Flowing Time. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan di sini untuk pewaris. Jadi tentu saja, mereka dapat dengan mudah mengendalikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan Raja Angin. Bahkan jika Raja Angin menghabiskan 100 tahun untuk memperbaikinya. Berbicara tentang jam pasir tak berujung, wajah Yang Sue menunjukkan sedikit rasa bersalah. Xiao Er dan saya sudah tahu bahwa ada harta karun di kuil ilahi. Tetapi Paman Qiongqi mengatakan bahwa kita hanya boleh mengambilnya setelah kita berhasil berkultivasi. Siapa yang mengira itu akan membuat kakak menderita? Ini bukan salahmu. Ini salahku karena menderita bencana ini. Yang Kai melambaikan tangannya. Sebelumnya, dia menyalahkan Qiongqi karena tidak mengambil artefak Kaisar Agung dan membiarkan orang luar mengambilnya secara gratis. Tetapi sekarang tampaknya apa yang telah dilakukan Qiongqi bukan tanpa alasan. Jam pasir tak berujung adalah artefak Kaisar Agung. Dan meskipun dibiarkan bagi mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, jika mereka menyentuhnya terlalu dini, itu tidak akan baik untuk budidaya Yang Xiao dan Yang Sue. Hanya dengan memperkuat fondasi mereka dan mendapatkan artefak ini mereka dapat mengendalikannya sesuai keinginan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berkultivasi dan hanya akan kehilangan diri mereka sendiri di depan kekuatan artefak ini, yang memengaruhi kultivasi mereka. Yang Sue, di sisi lain, mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Raja Angin yang dipukuli oleh Yang Xiao. Bertanya dengan bingung, apakah kakak tahu bagaimana orang ini memasuki kuil ilahi dan bagaimana dia memperbaiki artefak ini? Berbicara secara logis, Flowing Time Temple telah lama disegel. Jadi kecuali mereka membukanya dari dalam, tidak ada yang bisa membuka pintu masuknya. Tapi sekarang, tidak hanya seseorang yang membuka kuil. Mereka bahkan telah mengambil jam pasir yang tak ada habisnya dan memperbaikinya. Ini membuat Yang Sue agak bingung.
Jika dia hanya menyempurnakan jam pasir tanpa akhir, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah pertempuran antara Raja Angin dan Yang Kai, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jam pasir untuk mengaktifkan kekuatan perlindungan kuil ilahi dan memperkuat dirinya sendiri. Dengan serangan Winchester, seluruh Flowing Time Temple mulai bergerak, membangunkan Yang Xiao dan Yang Sui dari kultivasi mereka. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi di dalam kuil ilahi. Namun, itu juga berkat tindakan Raja Angin sehingga Yang Kai dapat bertahan. Jika tidak, Yang Kai benar-benar harus bersembunyi di dalam dunia kecil yang misterius. Yang Kai menghela nafas dan secara singkat menjelaskan pertemuannya dengan Raja Angin dan Demonic Heavenly Dao, dengan fokus pada keberadaan sisa-sisa Kaisar Agung. Mendengar ini, alis Yang Sui berkerut saat dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggenggam. Seekor raksasa tiba-tiba muncul di depan mereka. Seekor binatang buas raksasa yang ganas dengan aura yang menakutkan. Jika bukan Kyongki, siapa lagi? Namun, seperti ketika Yang Kai pertama kali menemukannya, monster ini masih tertidur lelap, bernapas dengan keras. Yang Sui menjelaskan, ketika Xiao Er dan saya mengembangkan hukum waktu, Flowing Time Temple akan sedikit terpengaruh. Kadang-kadang menyebabkan ruang dan waktu menjadi kacau. Jadi Paman Kyongki meminta Xiao Er dan saya untuk membatasi dia dan Sister Liu Yan sehingga mereka tidak akan menyadari berlalunya waktu. Lagi pula, kedua anak kecil itu telah berkultivasi di sini selama ratusan tahun. Dan Kyongki dan Liu Yan tidak ada hubungannya di sini. Jadi menunggu saja membosankan. Setelah memasang penghalang, lebih baik bermimpi selama 1000 tahun daripada menunggu. Ini juga mengapa Yang Kai tidak dapat membangunkan Liu Yan dan Kyongki. Yang Sui mengulurkan jari giok putih dan dengan lembut menekannya ke kepala Kyongki, berteriak, lepaskan. Saat tangannya yang seperti batu giok menekan, suara sesuatu yang pecah terdengar. Yang Sui menahan tangannya dan menunggu beberapa saat sebelum dengkuran Kyongki berangsur-angsur mereda. Kelopak matanya sedikit bergetar sebelum perlahan terbuka. Aura kekerasan langsung menyapu ke segala arah. Setelah tidur selama ratusan tahun, Kyongki masih belum sadarkan diri. Tetapi setelah penglihatannya perlahan terfokus, dia melihat Yang Sui dan Yang Kai dan mau tidak mau tercengang. Tubuhnya yang besar berputar dan berubah menjadi sosok yang tampak garang. Pria. Mereka yang tidak mengenalnya pasti akan berpikir bahwa orang ini bukanlah orang baik. Tapi sekali lagi, Kyongki bukanlah sesuatu yang baik untuk memulai. Bagaimana mungkin nama terkenal dari binatang kuno ini menjadi rumor? Salam. Tuan muda, mengapa kamu ada di sini? Nada bicara Kyongki sangat sopan. Yang Kai tersenyum. Tidak perlu memanggilku Tuan muda. Kembali ketika Kyongki dikejar oleh Liu Yi dan Jiu Feng dari Pulau Spirit Beast, dia secara kebetulan bertemu Yang Kai di luar lembah serigala surgawi wilayah timur. Untuk menggunakan nama Yang Kai untuk menghindari krisis ini, Kyongki telah meminta Yang Kai untuk menjadi tuan mudanya. Salah satu alasannya adalah karena Yang Kai telah mengembangkan segel waktu berlalu. Namun, dari kelihatannya sekarang, judul ini harus diubah. Lagi pula, Yang Kai bukanlah orang yang mewarisi warisan Kaisar Agung yang berlalu waktu, tetapi Yang Xiao dan Yang Sui. Kyongki mengerti dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengubah nada suaranya. Mengapa Tuan ada di sini? Yang Kai agak terdiam. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa Kaisar Agung Flowing Time adalah satu-satunya penguasa Kyong tua. Karena Yang Sui dan Yang Xiao telah menjadi murid Kaisar Agung, mereka sekarang adalah tuan mudanya. Yang Kai adalah ayah angkat Yang Xiao dan kakak laki-laki Yang Sui. Jadi memanggilnya tuan tidak salah. Yang Kai tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi dan hanya berkata, biarkan Suir memberitahumu. Meskipun sebagian besar umurnya telah kembali ke tubuhnya, pertempuran sengit ini telah menghabiskan banyak energinya. Jadi dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Yang Sui memahami situasi kakak laki-lakinya dan segera menjelaskan. Mendengar bahwa pria bernama Win Monarch benar-benar memegang sisa-sisa Kaisar Agung dan menyiapkan barisan besar untuk memanggil Flowing Time Temple, setelah dihancurkan oleh Yang Kai, menggunakan tulangnya untuk menghancurkan kekosongan dan melarikan diri ke kuil, Kyongki tidak bisa menahan cemberut. Situasinya tidak rumit sama sekali.
Yang Sue hanya membutuhkan beberapa kata untuk menjelaskan semuanya. Dan jika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, Yang Kai akan menambahkan. Setelah dia selesai berbicara, Yang Sue bertanya, Paman Qiongqi, Suir ingin tahu mengapa tulang tuan yang terhormat ditinggalkan di luar dan di mana makamnya. Kaisar Agung telah lama jatuh, dan ini adalah fakta yang terkenal. Semua orang mengira makam Kaisar Agung berada di dalam Flowing Time Temple, tetapi hanya Qiongqi, Yang Xiao, dan Yang Sue yang tahu bahwa tidak ada makam Kaisar Agung di dalam kuil, hanya warisan Kaisar Agung. Sebagai murid Kaisar Agung, Yang Sue sekarang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memahami hal-hal ini. Paling tidak, dia dan Yang Xiao harus memberi hormat kepada Kaisar Agung. Mendengar ini, Qiongqi perlahan menggelengkan kepalanya. Tuan tua tidak memiliki makam. Yang Kai mengerutkan kening. Apa maksudmu? Yang Sue juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jika tidak ada kuburan, lalu dari mana sisa-sisa Kaisar Agung di tangan Raja Angin berasal? Tidak mungkin diambil begitu saja di pinggir jalan, kan? Qiongqi berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ingin memberitahu kamu tentang ini sedini mungkin. Tetapi karena kita telah mencapai titik ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Berhenti sejenak. Qiongqi melanjutkan. Di masa lalu, Tuan Tua adalah seorang jenius yang telah memahami hukum waktu. Hanya dalam 1000 tahun, dia telah memperoleh pengakuan dunia ini dan memperoleh posisi Kaisar Agung. Ketika Tuan Tua masih hidup, dia bisa dikatakan tak tertandingi di dunia, tak terkalahkan dan kesepian. Tuan Tua berdedikasi pada kultivasinya dan tidak memiliki pasangan atau ahli waris. Jadi dia menemani saya untuk menjaga Flowing Time Temple. Setelah beberapa ribu tahun, Tuan Tua tiba-tiba keluar dari kamarnya yang terpencil dan memberitahu saya bahwa dia telah memahami misteri yang mendalam dari alam semesta luar. Jadi dia ingin berkeliling, memerintahkan saya untuk menjaga Flowing Time Temple dan menunggu kedatangannya kembali. Perintah Tuan Tua. Qiong Tua secara alami akan mematuhi dan tetap berada di kuil ilahi. Setelah beberapa ratus tahun pada titik ini, alis Qiongqi semakin berkerut saat matanya yang tajam memancarkan sedikit ketakutan. Menyebabkan Yang Sue dan Yang Kai, yang telah memperhatikannya dengan cermat, menjadi kagum. Qiongqi adalah binatang buas kuno yang telah menemani Kaisar Agung waktu mengalir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Bahkan jika ada Kaisar Agung lainnya di depannya, dia mungkin tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, mata Old Qiong menunjukkan sedikit ketakutan. Dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Beberapa ratus tahun kemudian, jam pasir yang tak berujung tiba-tiba menerobos langit dan kembali ke kuil ilahi. Di dalam jam pasir ada sisa-sisa wasiat Tuan Tua. Kehendak yang tersisa tidak jelas. Tetapi makna di baliknya tidak dapat lebih jelas. Ada bahaya besar di alam semesta luar. Dan Tuan Tua telah mati. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat merinding menutupi tubuhnya. Bersambung.